Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharah, kitab tentang pembahasan bersuci. Ta'rifut taharati lughatan, pengertian taharah, pengertian bersuci secara bahasa. An-nazafatu wal khulusu, yaitu adalah bebersih. Nazafah itu masdar dia. Pembersihan, wal khulusu, dan perlepasan, minal adnasil hissiyah, dari kotoran-kotoran, yang mana taharah tersebut bersifat al-hissiyah, bisa terlihat oleh atau bisa dideteksi, bisa diketahui oleh panca indera. Nah, kenapa al-hissiyahnya menjadi ataf? Bukan menjadi ataf. Kenapa hissiyahnya menjadi sifat taharah, bukan menjadi sifat al-adnas? Kenapa? Karena nanti yang dicontohkan, yang termasuk hissiyah itu adalah yang bisa dideteksi oleh panca indera itu, seperti taharah, seperti bersuci dari hadas ataupun dari najis. Nah, sedangkan yang dari hadas, sedangkan kalau seandainya itu kita jadikan hissiyah ini menjadi naat kepada adnas, kotoran, yang mana kotoran itu berupa hadas ataupun najis, karena seluruh hadas itu tidak bisa dilihat oleh panca indera, dan juga tidak semua najis bisa dilihat oleh panca indera, karena nanti ada najis hukmiyah, tidak bisa dideteksi oleh panca indera. Nah, karena itu makanya hissiyahnya menjadi naat kepada taharah. Kenapa kepada taharah? Karena kalau taharah, pekerjaan bersucinya itu, atau nanti bukan pekerjaan bersucinya aja, yang satu tujuan dengan bersuci, dan juga ada lagi yang bentuknya seperti bersuci. Nah, itu pekerjaan taharahnya, pekerjaan bersucinya, itu ya pasti semuanya pekerjaan bersuci itu bisa dideteksi oleh panca indera, seperti berwudu, mandi wajib, lalu tayamum, lalu apalagi menghilangkan najis. Nah, itu semuanya kalau perbuatan taharahnya bisa dilihat oleh panca indera. Tetapi kalau adnasnya, kotorannya, seperti hadas ataupun najis, nah itu cuman najis yang ainiyah saja yang bisa dideteksi oleh panca indera. Karena itu makanya hissiyahnya menjadi naat ke taharah. Wal ma'nawiyah ka taharah anil amradil qalbiyah. Dan juga kalau taharah, adapun taharah yang ma'nawiyah, yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera. Wal ma'nawiyah, dan taharah yang ma'nawiyah, ya taharah anil amradil qalbiyah, seperti bersuci dari penyakit-penyakit hati. Kalau ujubi wal kibri wal hasadi wal riya, seperti ujub. Ujub itu merasa bangga terhadap ibadah, itu ujub. Wal kibri, dan sombong. Wal hasadi, dan dengki. Dan hasad itu di perasaan hati tidak senang ketika makhluk lain mendapatkan kenikmatan. Itu disebut hasad. Waria, dan pamer. Wal ma'nawiyahnya ini menjadi ataf ke taharah ini. Karena bersuci dari amradil qalbiyah itu tidak bisa, hakikatnya sebenarnya tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa dideteksi oleh panca indera. Ya walaupun seandainya misalkan dia berzikir bisa didengar misalkan.
Ya, tetapi hakikatnya yang menjadi toharohnya itu hatinya itu sendiri, bukan berzikirnya. Wa syar'an, dan secara syariat, toharoh, pengertian toharoh secara syariat, raf'u hadasin au izalatu najasin, adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau yang sama di dalam tujuan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Nanti ada penjelasannya. Au ala suratihima, atau sesuatu yang sama di dalam bentuk menghilangkan hadas ataupun sama di dalam bentuk menghilangkan najis. Wa hadza ta'riful Imam Nawawi, dan ini adalah definisi Imam Nawawi. Wa syarhut ta'rifi, adapun penjelasan ta'rif, adapun penjelasan definisi tersebut. Raf'u hadasin, mengangkat hadas. Apa yang dimaksud dengan mengangkat hadas? Perbuatan mengangkat hadas itu apa? Kal wudu'i wal ghusli, seperti wudu dan mandi wajib. Izalatu najasin, perbuatan menghilangkan najis. Apa itu? Kal istinja'i bil ma'i wa ghasli saubil mutanajjis, seperti cebok dengan air dan membasuh pakaian yang terkena najis. Itu yang termasuk pekerjaan menghilangkan najis dan pekerjaan mengangkat hadas. Nah, kalau yang satu tujuan, bagaimana? Satu tujuan ini maksudnya, yang satu tujuan dengan mengangkat hadas, itu maksudnya aslinya hadasnya tidak terangkat, tapi tujuannya sama. Tujuannya itu menghilangkan keharaman hal-hal yang tidak diperbolehkan manakala tidak berwudu atau tidak mandi wajib. Misalkan sholat. Nah, wudu orang yang normal ini ya, wudu orang yang normal, yang bukan sahibud darurah, nah itu dia tujuannya itu menghilangkan keharaman sholat. Karena kalau nggak wudu, seandainya dia cuma punya hadas kecil doang, nah karena kalau dia nggak wudu, itu apa namanya, nggak terangkat keharamannya itu, hukum keharamannya itu. Nah, begitu juga yang dimaksud satu tujuan di dalam menghilangkan najis, maksudnya itu dia aslinya najisnya itu masih ada. Najisnya itu tidak hilang aslinya. Akan tetapi tujuannya itu sama. Misalkan sholat kalau orang nggak cebok dengan batu, atau bukan nggak cebok dengan batu, dengan kalau orang nggak cebok dengan air misalkan. Kalau orang nggak cebok dengan air, itu kan nggak boleh dia, karena dia membawa najis. Nah, bagaimana kalau seandainya dia ceboknya dengan batu atau dengan tisu? Atau dengan yang disamakan dengan batu lah. Ada persyaratan-persyaratan, nggak harus batu atau tisu. Intinya barang-barang, sesuatu yang memenuhi syarat di pembahasan istinja bil hajar nanti bisa dipakai. Nah, itu kan dia nggak hilang apa namanya najisnya. Tetapi tujuan menghilangkan keharaman dari bekas buang air besar atau buang air kecilnya itu, yang mana kalau belum dibersihkan bekasnya itu bisa
membuat sholatnya haram. Nah, dengan istinja bil hajar, nah itu bisa terangkat hukum keharumannya. Tujuan daripada al-istinja bil ma itu sudah terpenuhi. Artinya sama tujuannya. Fungsinya itu sama. Nah, di sini kal istinja bil ma'i wa ghasli saubil mutanajjis. Seperti beristinja, seperti cebok dengan air. Oh, udah nih ya. Ma fi ma'na rafi'il hadas, yang semakna, artinya yang satu tujuan, yang satu fungsi dengan perbuatan menghilangkan najis. Kal istinja'i bil hajar, seperti cebok dengan batu. Fa inna asaron najasah bakin, karena sesungguhnya bekas najisnya itu masih sisa. Bekas najisnya itu. Najisnya masih ada aslinya. Tetapi fungsinya itu sama dengan perbuatan menghilangkan najis yang sesungguhnya. Nah, jadi begitu. Oh, yang atas belum dibaca tadi ya. Ma fi ma'na raf'il hadas. Kata yamu mawdu'i sahibid darurah. Kasalisil bol fa inal hadasa la yartafi'u fihima. Kalau yang semakna dengan mengangkat hadas, itu seperti tayamum. Karena tayamum itu tidak mengangkat hadas. Makanya di dalam niatnya, nawaitu tayamum listibahati shalah misalkan. Atau listihabati fardhi shalah. Saya berniat tayamum agar diperbolehkan sholat. Atau agar diperbolehkan sholat fardu. Nah, itu agar diperbolehkan doang kan. Jadi tujuan agar sholat itu diperbolehkan sama. Tetapi tidak mengangkat hadas. Cuman satu tujuan aja dengan perbuatan yang mengangkat hadas. Lalu wa wudu'i sahibid darurah, dan seperti wudunya orang sahibud darurah. Sahibud darurah itu orang yang memiliki keadaan mau enggak mau dia pasti keluar hadas. Seperti kasalisil baul. Seperti salisil baul. Salisil baul itu kencing berantai, artinya kencingnya itu enggak putus-putus. Beser. Bisa putus-putus atau terus-menerus, intinya beser. Salisil baul itu. Ya termasuk orang yang terputus-putus tetapi sering dalam artian gak normal seringnya ini, atau terus-menerus gak putus-putus. Fa'inal hadasa la yartafi'u fihima. Karena sesungguhnya hadas itu tidak terangkat di dalam tayamum maupun wudunya sahibud darurah. Tetapi tujuannya sama. Mengangkat keharuman. Mengangkat keharumannya sama. Mengangkat keharuman dalam masalah sholat, dalam masalah tawaf, memegang Quran, menyentuh Al-Quran, itu sama. Tahu di dalam masalah yang diharumkan, yang diharumkan ini, tadi itu kan yang diharumkan kalau hadas besar dan hadas kecil. Atau yang cuma diharumkan di dalam hadas besar. Seperti melewati masjid, masuk ke dalam berdiam diri di dalam masjid. Nah, itu ada pembahasannya lah. Intinya begitu. Yang keempat, ma fi ma'na izalatin najas kali sija' bil hajar fa inna asara najasah baqin. Sudah dijelasin tadi. Ma'ala surati raf'il hadas. Nah, kalau ini yang satu bentuk, yang bentuknya sama dengan mengangkat hadas. Aslinya enggak mengangkat hadas, tetapi bentuknya
sama persis dengan perbuatan mengangkat hadas yang sebenarnya. Seperti apa? Kal aghsalil masnunah, seperti mandi-mandi yang disunahkan. Ya, mandi-mandi yang disunahkan tidak mengangkat hadas, tetapi bentuknya itu sama persis dengan dengan mengangkat hadas yang sesungguhnya. Dengan mandi wajib, yaitu mengangkat keharuman jika dia ingin sholat dan semacamnya. Akan tetapi fungsinya, maksudnya, tujuannya, atau maknanya, makna itu maksudnya fungsinya, tapi fungsinya beda. Kalau mandi-mandi yang disunahkan itu fungsinya bukan untuk mengangkat keharuman, seperti sholat dan semacamnya, bukan itu fungsinya. Cuma nambah pahala aja kalau mandi-mandi yang disunahkan untuk mendapatkan pahala. Wal wudu'il mujaddad, dan wudu yang diperbaharui. Maksudnya orang udah punya wudu, wudunya belum batal. Nah, itu dia ketika berwudu dia tidak mengangkat hadas. Makanya kalau orang yang wudunya belum batal, dia berniat nawaitul wudu li raf'il hadas, nah itu enggak sah wudunya. Itu ada di kitab Bahjatul Wasail. Yang sah itu kalau dia berniat nawaitul wudu atau apa itu lupa. Tapi kalau dia berniat begitu juga mandi. Nawaitul ghuslal jum'ah li raf'il hadas, nah itu enggak sah. Wal ghuslati tsaniyah wa salisa fi ghuslil yad wa ghairiha. Dan basuhan kedua dan ketiga. Ada basuhan tangan dan selainnya. Ini kalau di dalam permasalahan mandi atau wudu yang wajib. Karena mandi juga setelah kita selesai membasuh seluruh badan secara merata disunahkan sampai 3 kali. Begitu juga di dalam wudu. Makanya wudu itu disunahkan 3 kali di setiap bagian wudunya. Kecuali enggak jadi. Fa innahuma lam yarfa'al hadas, karena sungguhnya keduanya itu yaitu mandi yaitu basuhan kedua dan ketiga, karena sungguhnya basuhan yang kedua dan ketiga itu tidak mengangkat hadas. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Akan tetapi bentuk keduanya, yaitu bentuk basuhan kedua dan ketiga di dalam mandi wajib maupun wudu wajib, itu seperti basuhan yang pertama. Lalu ma'ala surati izalatin najasah, yang bentuknya sama, satu bentuk dengan perbuatan menghilangkan najis. Artinya di dalam perbuatan ini, sesuatu ini satu bentuk dengan perbuatan menghilangkan najis yang sesungguhnya. Apa contohnya? Kal ghuslati tsaniyah wa salisah fi izalatin najasah. Seperti basuhan kedua dan ketiga di dalam menghilangkan najis. Karena seandainya kita satu kali basuhan hilang najisnya bisa hilang dengan satu basuhan tersebut, maka disunahkan menambah basuhan sampai 3 kali. Tambah kedua, tambah ketiga. Ya kalau seandainya satu belum hilang, ya ditambah. Fa innahuma lam yuzila najasah, karena sesungguhnya basuhan kedua dan basuhan ketiga di dalam menghilangkan najis itu tidak menghilangkan najis. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Akan tetapi bentuk keduanya itu seperti
basuhan yang pertama, di dalam membasuh najis. Jadi begitu. Jadi kalau yang 1/2 itu perbuatan yang sesungguhnya, kalau 3/4 itu perkara atau sesuatu yang sama di dalam fungsi perbuatan mengangkat hadas atau menghilangkan najis yang sesungguhnya, tetapi beda bentuknya. Kalau yang 3/4. Nah, kalau yang 5/6 itu bentuknya sama dengan menghilangkan najis atau mengangkat hadas yang sesungguhnya, tetapi fungsinya beda. Begitu. Maqasidut taharah ashkaruha. Bentuk-bentuk taharah. Maqasid di sini Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf menerangkan bahwasanya maksud maqasid itu adalah ashkal, yaitu bentuk taharah. Bentuknya gimana bersuci itu? Arba'atun. Bentuknya bersuci itu ada 4. Al-wudu'u wal ghuslu wa tayammum wa izalatun najasah. Wudu, mandi wajib atau ini enggak harus mandi wajib juga. Wudu sunnah ataupun wudu wajib. Wal ghuslu, mandi sunnah maupun mandi wajib. Wa tayammum, begitu juga. Wa tayammum wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Enggak, kalau tayamum enggak ada tayamum sunnah ya. Wasailut taharah, perantara taharah. Artinya medianya apa? Alat taharah. Yaitu al-asya'ul lati yutahhiru biha, itu perkara-perkara yang mana dengan perkara-perkara tersebut bertaharah, bisa bertaharah, bisa terrealisasikan perbuatan taharah. Itu ada 4. Al-ma'u, idza kana tahuran mutlaqan, ay mutlaqan. Yang pertama air, jika airnya itu suci dan mensucikan. Tahur itu suci dan mensucikan. Sebagaimana di dalam kitab Umdatus Salik gitu. At-turab, yang kedua, idza kana tahiran, jika turabnya itu, jika tanahnya itu suci, tahiran itu suci tapi tidak mensucikan. Jika tanahnya itu tahiran, jika tanah itu suci pada dirinya sendiri, tetapi tidak bisa mensucikan yang lain, tahuran, lalu tanahnya itu suci dan mensucikan, khalisan, tanahnya itu murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, seperti tepung dan semacamnya, lahu ghubarun, tanahnya itu memiliki debu. Artinya nggak boleh kalau tanahnya nggak ada debu. Misalkan tanahnya itu basah misalkan, itu nggak bisa. Lalu yang ketiga ad-dabir, penyamak. Ad-dabiru, idza kana hirrifan, jika penyamaknya itu, alat samaknya itu hirrifan, menyengat. Bagaimana menyengat itu? Tolak ukurnya. Tolak ukur hirrif itu bagaimana? Yanzi'ul fadalat hanil jildi, yang bisa menghilangkan hal-hal yang bisa membusukkan daging dari hal-hal yang bisa membusukkan kulit dari kulit. Hal-hal yang bisa membuat busuk dari kulit.
Jadi tolak ukur hirifnya itu. Lalu yang keempat, hajarul istinja, batu untuk cebok. Izaka naqalian, jika batunya itu bisa mengangkat. Artinya bisa mengangkat najis. Bisa qali dia. Kalau kayak kaca itu dia nggak bisa mengangkat ya. Jamidan. Jamid itu keras. Keras lalu kering, itu jamid. Tahiron, jamid di dalam hal ini. Tahiron, suci. Ghaira muhtaramin, tidak dimuliakan. Kalau yang dimuliakan itu semisalkan pakai kitab fikih dan semacamnya, atau juga memakai Al-Quran, apalagi memakai kitab hadis. Nah, itu yang muhtaram itu nggak bisa mensucikan. Wasailul wasaili isnan. Wasilahnya wasailut taharah itu ada dua, al-ijtihad wal awani. Yaitu ijtihad, nanti penjelasan tentang ijtihad ada babnya tersendiri. Wal awani dan wadah. Nah, akan tetapi ijtihad dan awani di dalam wasailul wasail, bedanya dengan wasailut taharah. Ijtihad dan wadah itu tidak harus selalu ada di dalam perbuatan taharah. Berbeda halnya dengan alma, at-turab, ad-dabiq, hajarul istinja. Nah, itu pasti ada. Wudu misalkan. Pasti ada di dalam wudu itu menggunakan air. Tapi apakah ada ijtihad? Harus ada ijtihad. Dan juga apakah selalu ada ijtihad di dalam berwudu? Dan apakah harus selalu ada al-awani, yaitu wadah-wadah di dalam berwudu? Enggak harus. Kan bisa aja kita wudu tanpa wadah. Nah, begitu juga ijtihad. Ntar pembahasan detail ijtihad akan ada di babnya tersendiri, bab tentang ijtihad. Qala ba'duhum fi dzalika, telah berkata sebagian mereka, yaitu sebagian ulama, di dalam hal tersebut, di dalam wasailut taharah dan juga wasailul wasail. Wasailut taharah at-turab kama bidabighin wa hajar istinja wa ma. Wasilahnya taharah yaitu adalah tanah yang memiliki debu, sebagaimana dengan dabirin, dengan penyamak, alat samak. Samak begitu juga maksudnya, menjadi wasailu taharah. Wa hajarus tinja, dan batu untuk cebok, wama, dan air. Ma ini aslinya ada hamzahnya, tapi karena syair. Wasailul wasail al-awani, dan wasilahnya wasailu taharah adalah wadah, wal ijtihad, dan ijtihad. Fal zaman nasani, maka tetapkanlah yang kedua, wasailul wasail. Jangan anggap tidak ada wasailul wasail ini yang menjadi wasilah terhadap wasailut taharah yang di atas. Yang kedua ini al-ijtihad wal awani, ini jangan dianggap nggak ada. Maksudnya begitu.